Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salza Amelia Febriana. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai analisis penafsiran dan peramalan biaya serta kompetisi monopolistik dan juga oligopoli. Analisis penafsiran dan peramalan biaya. Penafsiran dan peramalan biaya untuk pengambilan keputusan merupakan usaha untuk menemukan bentuk dan posisi kurva-kurva biaya dari suatu perusahaan. Proses penafsiran dan peramalan biaya terdiri dari 3 bahan pokok, yakni penafsiran biaya jangka pendek, penafsiran biaya jangka panjang, dan juga peramalan biaya. Penafsiran biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek kita dihadapkan terutama sekali pada perilaku biaya variabel. Namun demikian kita juga harus memperhatikan biaya incremental, biaya variabel. Variable cost adalah perubahan biaya sesuai dengan perubahan output. Biaya marginal tidak sama dengan biaya incremental. Biaya incremental itu adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya incremental ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, biaya incremental ini bisa bersifat tetap atau variabel. Laba total atau mengurangi kerugian jika penerimaan total yang diperoleh tidak bisa menutupi biaya total yang ditanggung. Penafsiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 5 metode, yaitu metode ekstrapolasi sederhana, analisis gradien dengan beberapa observasi, analisis regresi dengan data runtut waktu, serta analis dengan teknik engineering. Yang kedua, penafsiran biaya jangka panjang. Penafsiran biaya jangka panjang pada dasarnya sama dengan penafsiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakan adalah jumlah perusahaan. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat digunakan penafsiran biaya jangka panjang. Nah, berdasarkan pada kondisi tersebut, penafsiran biaya jangka panjang menggunakan data seksi silang. Penafsiran biaya jangka pendek ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama analisis regresi dengan menggunakan teknik data seksi silang dan juga teknik engineering. Yang ketiga adalah peramalan biaya. Peramalan biaya diperlukan apabila keputusan-keputusan yang akan kita ambil mencakup tingkat biaya untuk periode yang akan datang. Peramalan biaya untuk berbagai tingkat output pada periode yang akan datang itu memerlukan penafsiran tentang perubahan efisiensi proses produksi secara fisik, ditambah perubahan harga faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, perubahan produktivitas faktor produksi. Jika kita memperhatikan efisiensi fisik dari proses produksi untuk periode-periode yang akan datang, maka kita harus memperkirakan bahwa produktivitas faktor produksi tersebut akan berubah sepanjang waktu. Mesin dan peralatan lainnya misalnya diharapkan untuk lebih efisien jika diukur dari output per jam yang dihasilkan atau berdasarkan kriteria yang lain karena penerapan kemajuan teknologi pada mesin-mesin tersebut. Yang kedua, perubahan harga faktor produksi. Jika biaya dari semua input meningkat dengan proporsi yang sama, maka kombinasi faktor produksi yang optimal tidak akan berubah pada tingkat output tertentu, meskipun akan menimbulkan biaya yang lebih besar. Jika semua harga input meningkat dengan tingkat yang sama, maka harga-harga relatif dari input tersebut akan tetap sama dan tidak akan ada insentif untuk mensubstitusikan satu input dengan input yang lainnya. Yang ketiga, penafsiran kurva learning. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi Yang ketiga adalah penafsiran kurva learning. Kurva learning menghubungkan biaya per unit dengan volume produksi kumulatif dari suatu produk tertentu. Kita berharap bahwa produktivitas input akan meningkat apabila input-input tersebut telah mempelajari proses produksi, sehingga biaya per unit turun jika volume produksi meningkat. Biaya per unit pada tingkat output tertentu per periode dalam pabrik tertentu cenderung menurun dengan persentase yang relatif stabil setiap kali volume produksi digandakan. Saya Desya Mulia. Sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi monopolistik. Pengertian pasar kompetisi monopolistik adalah
Para ekonomi menyebut pengertian pasar persaingan monopolistik sebagai industri yang terdiri dari banyak perusahaan yang saling bersaing, tetapi menjual produk yang berbeda dalam beberapa hal atau dengan karakteristik tertentu. Pengertian persaingan monopolistik juga dapat dipahami sebagai suatu struktur pasar yang menggabungkan unsur-unsur pasar monopoli dan kompetitif. Pada dasarnya, unsur-unsur pasar kompetitif monopolistik berwujud pasar dengan kebebasan masuk dan keluar, tetapi perusahaan yang terlibat pada monopolistik ini membedakan produk mereka dengan ciri khas tersendiri. Selanjutnya, ada beberapa alasan kenapa persaingan monopolistik sangatlah penting, yaitu yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk melakukan inovasi dalam. Ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Keempat, ada pasar relatif mudah dijumpai oleh konsumen terhadap produk yang dipilihnya, karena barang sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Analisis jangka panjang dan jangka pendek persaingan monopolistik. Jangka pendek persaingan monopolistik dalam banyak aspek. Setiap perusahaan dalam pasar monopolistik dapat menyerupai perusahaan monopoli karena produknya direferensi atau berbeda dengan yang ditawarkan perusahaan lainnya. Maka perusahaan itu menghadapi kurva permintaan yang menghadap ke bawah, slope negatif. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang berbeda di pasar persaingan sempurna yang menghadapi kurva permintaan produk yang berbentuk horizontal. Selanjutnya ada beberapa gambar. Perusahaan mampu memperoleh laba dalam jangka pendek. Kuantitas yang dapat memaksimalkan laba dapat ditentukan pada titik perpotongan antara kurva penerimaan manajerial dengan kurva biaya manajerial. Pada gambar berikut ini, perusahaan tidak dapat membuat laba positif atau mengalami kerugian karena pada kuantitas produksinya harga P lebih rendah dari biaya rata-rata. Dalam kondisi seperti ini, hal terbaik yang dapat diupayakan adalah sebagai berikut. Yang kedua, jangka panjang persaingan monopolistik. Begitu pasar mencapai posisi equilibrium pada laba adalah sebesar 0, maka tidak ada perusahaan baru yang memiliki insentif untuk memasuki pasar itu. Begitupun sebaliknya, tidak ada insentif bagi perusahaan yang sudah ada untuk keluar darinya. Ya, baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Mengutip buku ekonomi di tahun 2013, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan di pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang oligopoli. Yang pertama yaitu pemusatan pasar oligopoli. Suatu bentuk pasar oligopoli dikarakteristikan berdasarkan kehadiran beberapa perusahaan yang dominan. Di sana mungkin terdapat sejumlah besar perusahaan-perusahaan kecil, tetapi hanya di perusahaan besar yang memiliki kekuatan untuk membalas. Ini berakibat dalam suatu perusahaan industri tinggi di mana hanya 2-10 saja perusahaan dengan pangsa pasar yang besar. Berikut adalah penyebab-penyebab pemusatan oligopoli. Yang pertama, skala ekonomis yang ada dalam produksi barang-barang tertentu. Yang kedua, siklus-siklus bisnis yang menyingkirkan pesaing-pesaing lemah. Yang ketiga, keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Dan yang keempat itu hambatan-hambatan lainnya seperti perkembangan teknologi dan periklanan. Nah, di sini ada lagi yaitu implikasi efisiensi dari oligopoli. Nah, di sini kita membahas tentang implikasi dan efisiensi nih dari oligopoli.
Berikut adalah implikasi dan efisiensi dari oligopoli. Yang pertama yaitu seperti halnya monopoli. Harga biasanya terjadi di atas LAC, sehingga laba dalam pasar oligopoli bisa tetap ada dalam jangka panjang karena ada hambatan yang masuk ke pasar. Yang kedua, oligopoli biasanya tidak beroperasi pada titik terendah kurva LAC mereka. Yang ketiga, biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisiensi pada perusahaan industri oligopoli. Dan yang keempat, ketika memproduksi barang direferensi, mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan modal. Pelaku oligopoli. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli termasuk ke dalam suatu perjanjian yang dilarang oleh pemerintah. Hal ini tercantum pada pasal 4 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan, produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Maksimasi keuntungan oligopolis dan menjalankan sistem kerjanya. Dalam menjalankan sistem kerjanya, pasar oligopoli memperoleh maksimasi keuntungan. Perolehan maksimasi keuntungan tersebut diperoleh dari yang pertama yaitu dicapai pada tingkat output, harga di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR, dan yang B yang kedua yaitu karena ada saat-saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Kami telah menyampaikan beberapa materi tadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan yang telah menonton video ini. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.